Sebuah badai besar tengah melanda dunia sepak bola Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 33 negara anggota AFC dikabarkan siap angkat kaki dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan membentuk federasi baru di bawah naungan FIFA. Gerakan masif ini bukan sekedar manuver politik, melainkan bentuk perlawanan yang meledak akibat rasa frustrasi panjang terhadap apa yang disebut sebagai ketidakadilan struktural dan dominasi kepentingan ekonomi Timur Tengah dalam tubuh AFC. Presiden FIFA, Gianni Infantino, sampai dibuat terbelalak melihat laporan tersebut. Menurutnya, belum pernah dalam sejarah sepak bola dunia ada satu kawasan yang sekaligus mengajukan permintaan keluar dalam jumlah sedrastis ini. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi. Langkah 33 negara secara serentak adalah sinyal adanya masalah serius di AFC. FIFA sendiri dikabarkan siap menanggapi gerakan ini dengan serius, bahkan membuka peluang terbentuknya federasi baru bila prosesnya sesuai aturan organisasi internasional. Percikan api semakin menyala setelah mantan legenda Jepang, Hidetoshi Nakata, lantang menyebut bahwa AFC telah kehilangan jati diri sebagai konfederasi sepak bola Asia. Dalam wawancara dengan media Jepang, Nakata menyatakan, "Ini bukan lagi organisasi sepak bola, ini bisnis sepak bola Timur Tengah." Ia menyoroti bahwa penentuan tuan rumah turnamen besar, mulai dari AFC Champions League hingga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, selalu condong ke wilayah Qatar, Arab Saudi, dan negara Teluk lain. Ditambah keputusan kontroversial pemberian penghargaan pemain terbaik Asia 2025 kepada Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang menurutnya tak mencerminkan realitas performa pemain Asia lain di Eropa. Pemain Jepang, Korea, bahkan Indonesia tampil di Eropa, tapi setiap tahun penghargaan jatuh ke pemain Timur Tengah. Sistem penilaian sudah rusak. Komentar pedas itu menjadi momentum besar. Banyak negara lain, terutama di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan, merasa pengalaman serupa. AFC dianggap berat sebelah menjadi mesin distribusi kekuasaan dan sponsorship untuk segelintir negara kaya. Laporan menyebut terdapat 8 negara penggerak utama: Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Mereka disebut telah mengirimkan surat resmi ke FIFA untuk meminta pembentukan federasi baru. Jika 8 negara ini benar-benar keluar, maka Asia akan mengalami salah satu gempa institusional terbesar dalam sejarah olahraga. Tak hanya itu, 25 negara lain turut menyatakan simpati dan dukungan. Mereka berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga sebagian timur jauh. Dengan demikian, total 33 negara siap hengkang meninggalkan kawasan sepak bola yang dianggap tak lagi adil. Situasi makin memanas ketika Presiden Federasi Sepak Bola UEA, Hamdan bin Mubarak Al-Nahyan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Jepang dan Korea Selatan. AFC bukan lagi rumah bagi sepak bola, ini panggung politik dan kepentingan bisnis. Jika Jepang dan Korea keluar, kami akan menjadi yang pertama bergabung. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Geramnya UEA memuncak setelah pertandingan panas Qatar vs UEA di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir 2-1. Pihak UEA menilai wasit terlalu memihak Qatar. Bentrok di stadion, lemparan botol, amarah supporter, hingga tuduhan rasis oleh pemain Qatar, semua turut memperkeruh suasana. Kami bukan hanya kalah di lapangan, tapi oleh sistem yang kotor. AFC disebut diam, tidak memberikan sanksi atau respons berarti. Bagi UEA, itu adalah titik patah. Gianni Infantino pun menghadapi dilema besar. Menjaga stabilitas konfederasi yang sudah eksis puluhan tahun, atau mengikuti suara mayoritas negara yang menuntut perubahan. FIFA dilaporkan akan membentuk komisi investigasi, menyelidiki dugaan ketimpangan, penunjukan tuan rumah kompetisi, pendistribusian sponsor dan hak siar, sistem pemilihan penghargaan pemain, kebijakan arbitrase dan wasit.
Jika terbukti, ini bisa membuka pintu resmi untuk lahirnya konfederasi baru Asia. Dampak potensialnya dahsyat. Aspek dampak. Piala Asia bisa terpecah dua atau terhenti. AFC Champions League, format mati, diganti turnamen baru. Kualifikasi Piala Dunia, jalur Asia berubah total, kekuasaan olahraga Asia, dominasi Timur Tengah runtuh. Negara ASEAN dan Asia Timur lebih punya pengaruh dan kesempatan adil. Dengan negara ekonomi dan sepak bola kuat seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok sebagai motor, plus Indonesia yang berkembang pesat, federasi baru berpotensi menjadi blok sepak bola paling progresif di dunia. Posisi Indonesia menarik. Populasi sepak bola terbesar Asia Tenggara. Liga sedang berkembang. Fanbase raksasa dan paling berisik di Asia. Pemerintah mulai serius membangun sepak bola, dipandang punya kekuatan geopolitik olahraga. Jika federasi baru terbentuk, Indonesia akan berada di tengah panggung, bukan lagi penonton pinggir lapangan. Gelombang perubahan tak lagi bisa dibendung. Negara-negara Asia lelah menjadi figuran di rumah sendiri. Mereka ingin federasi yang adil, transparan, bebas intervensi politik, fokus pada pengembangan sepak bola, bukan uang minyak. Seperti kata Hidetoshi Nakata, jika AFC tidak berubah, maka Asia harus berubah. Sejarah mungkin baru saja menulis babak baru. Entah itu reformasi besar di AFC atau kelahiran konfederasi baru yang mengguncang tatanan sepak bola dunia.